Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya membacakan hasil proposal saya, terlebih dahulu yang saya hormati Bapak Agustinus Duha, MPD. Baik, untuk memperhemat waktu, langsung saja. Judul proposal saya, analisis kesulitan siswa dalam menulis surat undangan resmi kelas 9 SMP Negeri 2 Aramut tahun pembelajaran 2022-2023. Baik, masuk bab 1 yaitu pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Alasan penelitian ini dilatar belakangi oleh kesalahan dalam kesulitan menulis surat resmi, terutama dalam surat undangan, berdasarkan awal observasi di awal yang dilakukan oleh penelitian di SMP Negeri 2 Aramut bahwa siswa belum bisa memahami tentang cara pembuatan surat undangan resmi di sekolah sesuai aturan yang berlaku, seperti dari bagian nomor surat, perihal, lampiran, permukaan, dan penutup dalam surat resmi di sekolah. Kesimpulan, berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian ingin melakukan penelitian dengan judul analisis kesulitan siswa dalam menulis surat undangan resmi di kelas 9 SMP Negeri 2 Aramut tahun 2022-2023. B. Fokus penelitian. 1. Fokus penelitian. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan pada kesulitan siswa dalam menulis surat undangan resmi di kelas 9 SMP Negeri 1 Aramut 2022-2023. C. Rumusan masalah. Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kesulitan siswa dalam menulis surat undangan resmi di kelas 9 SMP Negeri 2 Aramut tahun 2022-2023. D. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mendeskripsikan kesulitan siswa dalam menulis surat undangan resmi di kelas 9 SMP Negeri 1 Aramut 2022-2023. E. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian, yakni manfaat secara teoritis dan praktis. 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai studi tentang penelitian surat, sehingga dapat menambah pengetahuan khusus pemakaian kata di dalam surat resmi. 2. Manfaat praktik. A. Bagi guru dan calon guru dapat menambah pengetahuan sebagai referensi untuk membekali siswa dalam memahami mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya menulis karya sastra tentang materi surat undangan resmi yang berlaku. D. Bagi siswa dapat meningkatkan pemahaman tentang karya sastra, khususnya tentang materi surat, bahwa keterampilan menulis itu penting dalam kehidupan sehari-hari. C. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi referensi untuk penelitian yang relevan. Bagian F. Definisi istilah. Untuk menghindari adanya perbedaan persepsi antara penelitian dengan pembaca, maka penelitian memberikan batasan istilah sebagai berikut. 1. Bahasa merupakan sistem pelembagaan bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakaiannya. 2. Menyimak atau mendengarkan adalah keterampilan berbahasa untuk dapat memusatkan perhatian dan mencerna informasi-informasi yang ada. 3. Surat adalah kegiatan yang menyampaikan informasi dari sebuah institusi ke institusi lain. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Deskripsi konsep. 1. Hakikat bahasa. A. Pengertian bahasa. B. Ciri-ciri bahasa. C. Fungsi bahasa. 2. Hakikat menulis. Pengertian menulis. D. Tujuan menulis. 3. Hakikat surat. Pengertian surat. Ciri-ciri surat. C. Fungsi surat. Bagian D. Penelitian yang relevan. Beberapa terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dari Diah Sresta Ayu Fatman tahun 2016 yang berjudul analisis kesulitan siswa dalam menulis cerita pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 di SDN Gili Timur 2 Kamal, Kabupaten Bengkala. Penelitian ini membahas tentang penulisan cerita pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kedua, penelitian M. Jarun Arsyid tahun 2027 berupa skripsi yang berjudul kesulitan siswa dalam menulis karangan narasi di MI 1 Teladan Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mendeskripsikan tentang proses pembelajaran bahasa Indonesia pada materi karangan narasi di
MIN 1 Teladan Lembang. C. Kerangka berpikir. Bab 3. Metode penelitian. 1. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskripsi. B. Tempat dan waktu penelitian. 1. Tempat penelitian. Kecamatan Arama memiliki 5 SMP terdiri dari 3 negeri dan swasta 2. Salah satunya tempat penelitian yaitu SMP Negeri 2 Arama. 2. Waktu penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai bulan Juli 2023. C. Data dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh oleh penelitian dari informasi, sedangkan sekunder adalah data yang diperoleh dari buku yang berhubungan dengan apa yang akan dianalisis. Salah satu sumber data dalam penelitian ini adalah siswi atau siswa di SMP Negeri 2 Arama, Kecamatan Arama, Kabupaten Nias Selatan. D. Teknik pengumpulan data. Adapun pengumpulan data ada 3. Yang pertama, penelitian membaca surat hasil tulisan siswi kelas 9 SMP Negeri 2 Arama. 2. Setelah itu, penelitian mengidentifikasi kesulitan siswa dalam menulis surat undangan resmi. 3. Selanjutnya, penelitian mengelompokkan kesalahan surat tersebut. E. Teknik analisis data. Menurut Sugiono tahun 2018 di halaman 244 mengemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyebarkan dan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola pemilihan mana yang penting dan berkaitan dengan dilakukan secara terus-menerus melalui dari awal saat penelitian berlangsung hingga sampai akhir penelitian. E. Pengecekan keabsahan data. Untuk menjamin ketemuan penelitian maka dilakukan pengecekan kebahasaan data yang diperoleh. Teknik pengecekan data keabsahan data yang digunakan ialah teknik Tregius. Teknik Tregius adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat regulasi sumber, regulasi teknik pengumpulan data, dan regulasi waktu. Sekian dan terima kasih.